Hai bro, selamat datang di Intent Bisnis. Pada kesempatan kali ini di sini kita akan membahas tentang salah satu penghasil uang yang sebenarnya ini bisa dikatakan menggantikan kebiasaan untuk mencari pundi-pundi dolar di satu dekade yang lampau gitu ya. Satu dekade dari 10 tahun yang lalu. Oke, kita tahu bahwa 10 tahun yang lalu mungkin jika kalian itu pernah merasakan bahwa di dunia blog ya, artikel itu ketika kalian itu menampilkan iklan, itu kalian akan bisa mendapatkan penghasilan dari klik ataupun dari jumlah view. Seperti iklan. Itu yang dinamakan AdSense. Di sini sebelum kita jauh ke pembahasan, ini saya berbicara ini karena saya sudah mengalami hal ini gitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang saya praktekkan. Jadi untuk channel Intent Bisnis ini kita mencoba untuk membahas apa yang sudah kita praktekkan, apa yang sudah kita lalui. Oke, dan kembali lagi ke AdSense. Ya, menampilkan AdSense. Ya, walaupun di sini yang akan kita bahas di sini ini juga ada kaitannya dengan AdSense, tetapi di sini cuma berbeda cara saja. Kalau di satu dekade yang lalu atau 10 tahun yang lalu itu menggunakan website dan membuat artikel, sehingga semakin banyak orang itu mengunjungi artikel kalian atau website kalian itu akan mendapatkan penghasilan. Apalagi ketika orang itu melakukan klik iklan yang ada di situ, maka tentu itu akan meningkatkan penghasilan teman-teman. Nah, cuman memang ya yang namanya tempat mencari duit ya mesti ada black and white-nya gitu lah teman, seperti itu. Dan jadi kita berjalan sesuai dengan jalur seperti itu teman-teman. Dan mungkin di sini tuh untuk mendapatkan uang just like that itu tetap aja ya teman-teman ya. Jadi bisa dalam beberapa cara, ada dua cara biasanya teman. Kalian bisa menggunakan cara yang sesuai jalur atau kalian memaksakan jalur tersebut, sehingga ya itu tadi teman-teman ya. Biasanya yang memaksakan itu dia akan gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang terus just like that. Dan ya kita tidak mau membahas itu. Yang penting di sini kita membahas sesuatu yang kita praktekkan saja teman-teman ya. Jadi di situ kita mencoba untuk meningkatkan teman-teman. Tadi ketika kita membuat sebuah artikel ataupun membuat sebuah website, itu yang jadi senjata kita itu adalah artikel tersebut gitu ya teman. Jadi di sini ketika kita membuat sebuah artikel dan mungkin kita memperbanyak itu nantinya akan dapat menarik lebih banyak pengunjung seperti itu. Apalagi ketika itu kita bermain dengan search engine ya untuk waktu itu teman-teman. Jadi ketika kita memiliki banyak pembahasan dan itu saling bertautan karena ada link ya, saling link satu pembahasan dengan yang lain, sehingga itu membentuk sebuah kayak sebuah simpul di mana itu menjadi sebuah rantai yang saling terhubung satu sama lain. Nah, itu akan menarik mesin pencari untuk bisa menaikkan ranking dari web kita, sehingga nantinya ketika orang itu kan kebanyakan mencari sesuatu itu menggunakan search engine ya waktu itu. Nah, jadi ketika rank kita itu naik, maka secara otomatis visitor juga akan naik teman-teman. Dan nantinya ujung-ujungnya ya ke kualitas ya teman-teman, ke kualitas artikel gitu ya, just like that sih. Oke, nah lalu seiring berjalannya waktu itu memang udah berubah ya teman-teman. Apalagi ketika puncaknya di pandemi kemarin, itu orang-orang berbondong-bondong itu ke digital teman-teman ya, dari berbagai macam sektor ya. Mereka memanfaatkan peluang yang ada tuh di sektor digital ya, dari penjualan produk digital ataupun ke ya seperti ini ya teman-teman ya, mencari pundi-pundi penghasilan dari digital. Dan salah satunya itu adalah YouTube. Jadi peningkatannya benar-benar kerasa ketika di pandemi kemarin, karena memang ada banyak orang itu kan lockdown, dan tentu ketika lockdown itu ya mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk membuat atau meningkatkan produk digital mereka. Dan yang menjadi salah satunya adalah yang kita bahas ini, yaitu YouTube. Oke. Sebenarnya untuk platform semacam YouTube itu ada banyak teman-teman, tetapi memang untuk masalah monetisasi itu si YouTube ini memang masih menjadi pemegang utama ya, atau ranking utama gitu, yang benar-benar itu mengkonsep bagaimana caranya agar sebuah video itu bisa menghasilkan penghasilan untuk kreatornya. Dan ini merubah kebiasaan orang-orang yang mereka itu dulunya membuat artikel yang berjam-jam bisa ngetik riset dan lain sebagainya ya, mungkin itu lebih dalam ya, tapi setelah itu kebiasaan orang-orang menjadi lebih ke video. Mereka menonton video di YouTube dan ya banyak hal, entah itu untuk liburan, mencari inspirasi ataupun untuk belajar. Nah, ketika kita ngomongin tentang penghasilan, tentu ini tidak bisa lepas dengan yang namanya klik per klik ya, baik pembayaran per klik terus sama RPM ya. Jadi seberapa banyak orang itu mengunjungi video tersebut gitu ya. Dan kalau di YouTube ini berbedanya adalah dia nampil iklan. Sama sebenarnya sama teman-teman ya, sama aja, cuman di sini karena untuk YouTube sendiri itu kan ada durasi ya teman-teman ya, durasi. Jadi satu video kalau saya ditonton full itu nanti bisa tampil beberapa iklan, sedangkan kalau misalnya di blog itu biasanya udah nampil dulu di awal, dan pembayarannya ya itu ya sesuai dengan misalnya satu visitor dia masuk ke satu artikel dihitung satu, just like that, seperti itu teman-teman. Dan dari segi penghasilan memang perbedaannya ya cukup signifikan, jadi berbeda banget. Jadi ketika kita bandingkan antara YouTube dan blog itu tentu benar-benar signifikan di YouTube teman-teman. Jadi penghasilan di YouTube itu memang benar-benar bisa dilihat gitu ya, 2 atau 3
kali lipatnya, bahkan itu lebih gitu ya. Lebih efektif ya, lebih efektif teman-teman untuk mungkin di tahun itu ya, tahun 2020 2019 ya, di pas pandemi itu efektif. Kenapa? Karena mungkin kalau di dunia blog pas satu dekade yang lalu atau 10 tahun yang lalu itu masih awal-awal itu masih fair play, tetapi setelah beberapa ini ya teman-teman, saking menggiurkannya gitu ya, jadi ada berbagai macam yang memakai cara-cara yang itu tadi ya, yang aku bilang tadi, black and white. Jadi di situ tuh ketika mencari uang tetap aja semuanya ada yang black and white gitu ya, jadi ada yang white yang sesuai dengan jalur, sesuai dengan akad gitu ya, ada juga yang black, jadi memaksakan jalur tersebut agar bisa mendapatkan uang lebih banyak tanpa memperhatikan ini ya, dampak ke orang lainnya gitu ya, artinya ke yang lain gitu ya. Dan sepertinya mungkin nantinya ke YouTube juga sama teman-teman ya, kayak gitu. Tetapi di sini ketika kita itu fokuskan kembali, kita bahas tentang ini ya, jumlah hasil yang didapatkan itu besar. Dan modelnya sebenarnya ini untuk model bagaimana pembagian penghasilan itu sama sebenarnya ketika kita bandingkan dengan ketika pakai web ya, atau artikel. Tiap negara memiliki perbedaan teman-teman dalam menghasilkan sesuatu gitu ya. Ada negara yang dia itu memiliki jumlah CPM ataupun RPM yang tinggi gitu ya, ada juga yang paling rendah. Dan kalau misalnya di sini kita bilang Indonesia itu memang memiliki tingkat RPM CPM yang rendah dan mungkin paling rendah teman-teman dibandingkan dengan negara yang lainnya. Entahlah apakah jumlah penduduk itu juga mempengaruhi atau mungkin karena sesuatu hal gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita lihat juga jumlah penduduk warga atau warga Indonesia itu memang banyak banget ya, dan lumayan besar ya, bukan lumayan lagi besar teman-teman. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu banyak banget. Tetapi apakah itu yang menjadi parameter? Kalau itu yang menjadi parameter, bagaimana dengan Amerika Serikat gitu loh? Amerika Serikat, bagaimana dengan Rusia ataupun di negara kayak Cina? Mereka mendapatkan CPM dan RPM yang tinggi juga gitu ya, dengan jumlah penduduk yang banyak. Kemungkinan besar bukan itu ya teman-teman. Tetapi di sini yang sampai sekarang itu yang aku juga masih penasaran itu adalah bagaimana sistem CPM RPM itu ya, untuk kenapa kok bisa berbeda-beda tiap negara gitu ya, just like that. Nah, dari perjalanan itu kadang saya berpikir bahwa mungkin ini nilai mata uang itu sangat berpengaruh teman-teman ya, nilai mata uang. Karena nilai mata uang itu berkaitan dengan iklan ya, semua itu kan mereka menampilkan iklan ya teman-teman ya. YouTube ataupun di blog yang semuanya itu sama-sama ya, dia masuk ke AdSense. Jadi untuk penghasilannya itu nantinya akan masuk ke AdSense dan diteruskan ke kreator. Nah itu mata uang. Nanti kan otomatis kan ada orang yang iklan. Dari iklan itu kan penghasilan didapatkan oleh YouTube gitu ya. Jadi YouTube itu mendapatkan penghasilan dari iklan tersebut yang itu nantinya dibagi ya, revenue-nya itu dibagi, di-share ke kreator gitu ya, seperti itu. Dan berapa persen kayak gitu teman-teman. Nah, sepertinya itu yang paling masuk ya teman-teman ya. Jadi ini mata uang itu berpengaruh banget. Karena apa? Karena di sini memang nilai mata uang rupiah itu ya juga lumayan juga teman-teman ya. Perbandingannya sekarang di sini tahun 2025, kalian bisa lihat di sini ada, sebentar, tak bukakan kalender ya. Jadi ini, nah ini sekarang kita berada di tahun 2025, ini bulan April ya, 27. Dan memang kalau misalnya kita bandingkan dengan negara lain, misalnya dengan US dollar. Nah, kalau misalnya di sini kita AdSense-nya itu dalam bentuk dolar, mungkin kita akan nyengir ya, teman-teman, karena ketika kita konversikan ke Indonesia nantinya itu akan tinggi. Tetapi ya sama aja teman-teman, dengan biaya ya hidup dan lain sebagainya, itu saya rasa ya sama aja. Just like that. Malah ini yang namanya ketika nilai tukar itu semakin tinggi, nantinya ini bakal berpengaruh ke biaya-biaya kehidupan sehari-hari ya teman-teman, seperti itu. Jadi harga-harga jadi mahal gitu kan. Terutama kalau misalnya barang-barang import kayak elektronik. Elektronik itu akan berdampak banget ya, elektronik ataupun peralatan lainnya yang mungkin itu dari luar dengan hitungan dolar gitu ya, seperti itu. Oke, ya kita sudah mendapat ya poinnya teman-teman ya. Jadi poinnya ini tuh dia ke itu ya, ke mata uang kemungkinan besar. Tetapi di sini agar mungkin lebih valid ya, jawaban lebih valid tentu dari dapurnya langsung. Kalian bisa tanyakan, kalian bisa oprek-oprek langsung di pihak YouTube-nya, dari pihak YouTube-nya yang biasanya mereka akan mereka menjelaskan di bagian panduan kalau nggak salah ya. Seperti itu ya, atau di video-video tertentu yang mereka rilis gitu ya tentang itu. Dan di sini saya tidak bisa memastikan apa yang saya katakan ini valid, tetapi itu adalah dari analisa yang saya lakukan dari beberapa dekade ya, beberapa dekade ya, satu dekade teman-teman ya, satu dekade kita itu bermain AdSense. Makanya banyak juga pemain atau kreator yang mereka itu menarget luar negeri teman-teman, jadi agar mereka itu mendapatkan visitor dari luar negeri gitu ya, dengan berbagai macam cara. Misalnya ada yang mereka itu membuat sebuah artikel ataupun untuk yang pas zamannya pakai web ya, blog, atau membuat konten YouTube dengan bahasa bahasa utamanya itu adalah bahasa negara lain gitu yang memiliki CPM atau RPM yang tinggi. Misalnya di daerah-daerah kayak USA seperti itu, atau United Kingdom, Rusia. Nah, tetapi tetap aja untuk itu membutuhkan kecakapan dalam berbahasa, teman-teman. Walaupun kalau misalnya kita lihat di zaman sekarang ini, saat ini itu kan AI sudah merambah ya, teman-teman. Saya rasa untuk masalah bahasa itu sudah tidak terkendala lagi sih. Ya tidak seperti yang dulu yang menjadi momok yang besar gitu ya. Bahkan kita bisa belajar bahasa di negara lain itu jauh lebih mudah gitu ya, teman-teman, ketimbang waktu itu gitu ya. Jadi cara kita belajar mungkin memahami belajar bahasa yang lain gitu, itu banyak sekali
tools yang bisa kita gunakan untuk itu. Nah, dan untuk membuat konten seperti itu ya sama teman-teman ya. Ada banyak sekali tool yang dapat menunjang hal itu. Dan di sini kita coba tunjukkan pada kalian, ini adalah salah satu, ini bukan dari kita ya teman-teman, ini salah satu web dari luar. Karena aku cari-cari berapa sih CPM atau RPM gitu tiap negara itu yang dirilis dari YouTube sendirinya, itu kita tidak dapat ya. Aku cari-cari itu nggak menemukan ya, belum menemukan teman-teman. Entahlah. Dan mungkin ini dari orang dalam atau gimana, aku nggak tahu. Tapi atau dari kayak aku tadi ya, analisa pribadi gitu ya. Seperti itu, yang mungkin mereka memiliki tim yang membuat video tiap-tiap negara gitu kan, kita nggak tahu juga, dan membandingkan hasil gitu ya, hasil yang didapatkan gitu ya. Nah, misalnya di sini contoh ya, ini dari euro. Oh enggak, ini untuk satuannya tuh euro ya teman-teman ya, bukan dolar ya, euro. Jadi nanti ini untuk nominalnya itu dalam bentuk euro. Ini seperti ini ya, United Emirates ya, Emirates Arab. Ini 2,6 nih, ini 2025 ya teman-teman ya. Di sini nah, ini 2025. Di sini kita lihat di rank yang pertama siapa nih? Rank pertama aja ya, satu persatu ya, banyak banget ini datanya, kalian bisa cari sendiri di sini. Ini untuk websitenya itu website bahas ini nggak kelihatan. Bentar. Is this channel monetization? Nah, itulah pokoknya. Kita lihat ranking pertama itu siapa? Ranking pertama tetap mesti kemungkinan besar USA teman-teman ya, Amerika. Tuh kan, United States of America, tuh bayangkan. Jadi ketika kalian itu membuat konten dengan target USA gitu ya, biasanya konten-konten target USA itu banyak ya, banyak yang mereka itu buat DIY ataupun kerajinan-kerajinan yang bahkan sebenarnya tanpa suara, tanpa narasi pun juga bisa. Tapi kalau misalnya dengan narasi itu akan jauh lebih bagus ya teman-teman. Dan itu banyak sekali ketika kita lihat di YouTube, itu banyak sekali DIY, konten-konten DIY dengan bahasa Inggris yang targetnya adalah Amerika, itu mereka memiliki viewer yang banyak sekali. Jadi bisa dibilang kayaknya banyak banget penghasilannya gitu loh. Jadi kalau misalnya dia akan penghasilan targetnya dari Amerika, tentu ketika dibawa ke Indonesia ini akan sangat tinggi banget ketimbang ketika kita itu buat konten Indonesia gitu ya, dengan target negara Indonesia, negara sendiri gitu ya teman-teman. Itu mungkin akan butuh banyak sekali effort untuk bisa mendapatkan hal yang setimpal gitu. Seperti itu. Mungkin perbandingannya bisa jadi konten yang di USA itu dia memiliki viewer cuman 10.000 gitu ya, dibandingkan dengan 1 juta viewer yang ada di Indonesia kemungkinan ya, atau 100.000 lah minimal perbandingannya gitu ya teman-teman, untuk menghasilkan yang sama gitu kan. Ini bayangkan aja, ini 10 euro loh bro, dan euro dan dolar itu sepertinya lebih tinggi euro teman-teman. Nah, selanjutnya kita lihat nih nomor 2. Yang nomor 2 itu nomor 2 mana nih? Nomor 2 kok hilang? Nomor 2 mana ini? Nomor 2. Sebentar. Ketemu teman-teman. Nomor 2 adalah Australia. Jadi kalau misalnya kalian lihat ada orang Indonesia yang dia kuliah di Australia, itu akan jadi keuntungan yang signifikan gitu loh teman-teman. Karena di sini kalau kalian lihat ini yang ranking 2, ini dia 7 euro teman-teman. Jadi lumayan banget tinggi, walaupun tidak setinggi Amerika. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa yang dia itu kuliah di sana, mungkin buat konten yang ada di sekitar itu, wah itu lumayan itu ya teman-teman. Apalagi kalau penontonnya adalah warga-warga lokal ya. Tapi kalau penontonnya itu warga atau orang-orang Indonesia, saya nggak tahu juga apakah itu berpengaruh juga gitu ya, ketika video yang dibuat dengan bahasa Inggris itu ditonton oleh visitor atau pengunjung di suatu negara, misalnya di situ di Indonesia, apakah itu akan mempengaruhi. Tapi kayaknya mempengaruhi teman-teman ya, tetap mempengaruhi. Jadi dari mana visitor itu datang gitu ya teman-teman, misalnya di situ di Indonesia gitu ya, tentu kan nantinya ketika video walaupun itu berbahasa Inggris, iklan yang nampil di video itu maka akan disesuaikan ya dengan demografi atau di mana letak orang itu berada gitu ya. Seperti itu kan ya, nggak mungkin juga kalau misalnya orang Indonesia dikasih iklan dari Amerika misalnya kayak gitu ya, belinya di mana gitu ya, belinya harus pakai ekspor impor gitu. Seperti itu bro. Nah gitu kemungkinan ya teman-teman. Tapi kalau misalnya memang itu targetnya itu bisa di negara itu, saya rasa itu akan jauh lebih menarik ya, karena ketika dia itu berada di Australia, tentu dia akan bisa melihat apa sih yang sedang trending di sana gitu ya. Australia ternyata yang nomor 2. Nah terus yang nomor 3 ini kita lihat apakah Cina. Kita lihat nomor 3 ternyata Norway itu Norwegia bro. Oke, nomor 4 kita lihat nomor 4, apakah nomor 4 itu adalah nomor 4 Switzerland. Ini sepertinya jumlah penduduknya kalau Indonesia masih besar Indonesia kayaknya ya, jumlahnya ya masih banyak Indonesia kayaknya. Switzerland. Oke, yang nomor 5 kita lihat ya. Ini kita sampai 10 besar aja ya, sama yang paling rendah United Kingdom nomor 5 teman-teman. Jadi di Inggris ya, Inggris nomor 5, dia 6,52 euro. Oke, terus selanjutnya nomor 6 ya, nomor 6 mana nih? Nomor 6 Denmark ternyata. Wow, kok daerah-daerah sana terus nih. Di daerah Asia belum ada nih. Nomor 7 mungkin ya. Nomor 7 New Zealand. Ya, daerah sana lagi teman-teman. Terus nomor 8 kita lihat apakah ada yang dari Asia. Nomor 8 Kanada. Nomor 9 Belgium. 10 kita lihat 10 Netherlands. Ini udah menyentuh angka 5 ya teman-teman ya. Oke, terus nomor 11 guys. 11. Aku jadi penasaran ini teman-teman, karena ini belum ada yang Asia nih, dari Asia. Jerman nih, Jerman. Wow, ternyata negara-negara di daerah-daerah sana itu dia memiliki tingkat CPM dan RPM yang tinggi ya. Wah,
12 ya, kita lihat 12 mana nih 12 Sweden. Oke, Sweden masih belum ada, ini jangan-jangan ini negara sana semua nih. Kita lihat nih apakah ada negara, oh negara Asia nih ada nih. Ini Hong Kong masuk Asia ya. Hong Kong itu ranking 20 teman-teman, itu sudah menyentuh angka 2 euro ya, 2 euro. Nah ini dia ada di bawahnya nih. Ternyata Indonesia itu ranking 44 nih ID, yang dia mendapatkan 0, teman-teman. Jadi ini masih masuk 0. 0 titik ya, 0 titik berapa ini ya? 0,74. Jadi hampir menyentuh 1 gitu ya. Oke, kita lihat nih negara tetangga Malaysia, kita lihat ya. Malaysia lumayan ya Malaysia. Ya di ranking 38 loh. Ini 1,12 nih. Jadi kan untuk Malaysia saya rasa tidak terlalu beda jauh ya untuk masalah bahasa. Mungkin orang Indonesia tinggal menyesuaikan logatnya saja. Oke. Lumayan ya Malaysia teman-teman. Jadi kalau misalnya ini bisa jadi target juga nih kayak gini. Terus selanjutnya di sini kita lihat yang negara tetangga lagi, Singapura ya. Singapura mana nih? Singapura. Nah, Singapura ternyata lebih tinggi teman-teman, walaupun di situ kita bisa lihat Singapura itu berada di dekat Malaysia dan Indonesia ya, berada di tengah-tengah. Itu ternyata dia lebih tinggi ya, 3,10 teman-teman. Wah, itu udah masuk ke 3 euro ya. Oke, Singapura. Selanjutnya di situ ada Vietnam, itu yang sama kayak Indonesia, 0 titik ya teman-teman, Vietnam. Kemudian Thailand juga sama. Oh, Thailand ternyata lebih bagus ya, 1. Udah masuk 1. Oke, kita lihat lagi di sini. Wah, ini malah jadi semuanya yang kita bahas nih. Ah, ini ada India nih. Wow, ternyata India juga dia memiliki yang hampir tidak tahu jauh beda ya, teman-teman ya. India itu populasinya lumayan banyak ya, teman-teman. India, dan ini 0,8 ya. Jadi cuma selisih 0,1 doang gitu ya dengan Indonesia ya, teman-teman. Ternyata. Jadi India sama Indonesia ini kayak ada kesamaan. Ada kesamaan, tetapi jumlah ini ya, jumlah apa ini yang atas nih? Persentil yang ada di sini, yang paling sini ya. Di sini itu lebih tinggi Indonesia. Cuman untuk CPM-nya di sini lebih tinggi India, selisih sedikit saja ya. Terus selanjutnya di sini kita lihat di bagian kayaknya di daerah-daerah Asia Tenggara ya, sudah itu ya teman-teman. Tidak terlalu beda jauh. Kalau naik sedikit itu ya, itu ke Perancis saja segitu. Ini ternyata ada yang lebih rendah loh teman-teman ya. Sri Lanka ternyata 0,5. Sri Lanka, berarti Indonesia masih oke nih. Ini masih oke. Oke, ini ada, ini ternyata Pakistan ini lebih rendah lagi nih, 0,3. Oke, berarti ya masih lumayan ya Indonesia teman-teman ya, masih lumayan. Ternyata ini sama ya dengan Turki. 0,7 loh dengan Turki. Oke. Ya, itu teman-teman. Jadi seperti itu. Ini untuk iklan ya berpengaruh teman-teman. Jadi iklan yang dia itu tampil itu sangat berpengaruh, mempengaruhi jadi hitungan pendapatan yang didapatkan oleh kreator ya. Jadi pembagian revenue dari YouTube itu sendiri gitu ya. Dan nantinya akan dikumpulkan ke AdSense gitu, seperti itu teman-teman. Dari dulu ya memang ya sama ya teman-teman ya, entah itu yang blog ya, ataupun artikel dengan yang YouTube ataupun video kayak gini, itu memiliki kesamaan teman-teman. Memiliki kesamaan di mana ya untuk penghitungannya kayak gitu ya teman-teman ya. Biasanya di negara-negara yang adidaya seperti itu USA itu dia memiliki tingkat lebih tinggi yang mungkin itu kan terpengaruh dari iklan-iklan dari negaranya gitu ya, seperti itu. Nah, itu masih CPM ya teman-teman ya, masih CPM ataupun dan FPM. Itu belum faktor lain lagi ya, lebih ke niche-nya gitu ya. Entah aku nggak tahu ini niche apa yang dijadikan acuan ya, atau misalnya bahas apa nih, bahas teknologi, bahas keuangan, bahas kesehatan atau apa gitu ya. Karena tiap-tiap kategori ini dia akan menarik iklan ya teman-teman, menarik iklan dari kategori-kategori tersebut. Misalnya jika di channel kalian itu ngebahas tentang keuangan, tentu itu akan menarik iklan-iklan tentang keuangan lebih banyak, walaupun tidak menutup kemungkinan beberapa iklan-iklan lainnya di kategori lain pun juga bisa nimbrung ya. Terlebih kalau misalnya memang di situ sedang langka untuk iklannya. Cuman sebagian besar biasanya kan diprioritaskan ke keuangan jika di channel kalian itu fokus ke keuangan. Begitupun juga bisnis. Nah, bisnis terus teknologi misalnya kayak gitu. Nah, beberapa niche yang cukup tinggi gitu, yang memiliki penghasilan yang cukup tinggi dari pengalamanku ya teman-teman, itu ada 4. Yang pertama, yang paling atas itu ya dari kesehatan nih. Jadi kesehatan itu ternyata paling tinggi nih, lumayan tinggi teman-teman. Tetapi memang kejar-kejaran dengan niche yang 2 itu ya, jadi kesehatan terus bisnis atau ekonomi keuangan ya, lebih keuangan, terus sama teknologi, seperti itu kejar-kejaran terus teman-teman. Oke, kejar-kejaran terus gitu ya teman-teman, teknologi dan gadget gitu ya, karena memang di situ banyak sekali ya iklan-iklan yang mungkin dia memiliki bukan mungkin lagi ya, dia memiliki nilai yang tinggi seperti itu. Jadi misalnya bandingkan saja kalau misalnya penghasilan untuk bidang teknologi nih, teknologi dia mendapatkan view 10.000 itu sama kayak mungkin di gaming yang dia itu mendapatkan 100.000. Nah, bisa aja seperti itu teman-teman. Dengan adanya ini tadi ya, perbedaan ini teman-teman, value. Terus education gitu ya, education content ya. Education itu sebenarnya itu juga general ya, sebenarnya lebih ke general, karena ketika kita bahas ke keuangan pun juga itu bisa jadi education ya, bisnis pun juga education, tekno ya itu bisa education juga gitu ya. Tapi bagaimana membuat sebuah konten yang dapat mendatangkan iklan, nah itu dia teman-teman ya. Jadi tekno kan ada juga ya, misalnya pembahasan tentang sebuah teknologi tertentu gitu ya, misalnya sistem operasi, itu kan berbeda dengan kalau misalnya bahas tentang gadget gitu ya, misalnya smartphone gitu ya, smartphone terbaru atau yang dia memiliki nilai yang tinggi gitu ya. Tapi memang untuk membuat itu butuh modal yang sangat banyak dan tidak main-main juga ya teman-teman ya, tidak bisa semua orang ya teman-teman, karena
mungkin untuk ngebahas tentang smartphone flagship itu juga butuh smartphone-nya gitu ya, dan itu juga tidak murah gitu ya, teman, just like that gitu. Dan tentu ketika sebuah channel itu lebih sering ngebahas tentang flagship gitu, maka iklan-iklan yang muncul juga akan sama kayak gitu, dan dia memiliki nilai yang tinggi, just like that. Dan kalau misalnya kita logika ya seperti itu, teman-teman. Begitupun juga dengan alat-alat kesehatan ya, alat-alat kesehatan pun juga sama aja. Jadi ketika kalian membuat sebuah review misalnya alat kesehatan yang harganya bahkan miliaran kayak gitu, tentu itu akan menarik iklan-iklan yang serupa, dan tentu target marketnya juga berbeda tiap orang gitu ya. Target marketnya itu berbeda, teman. Saya yang menengah ke atas atau yang atas gitu ya, yang dia sudah memiliki, atau rumah sakit gitu. Nah, tetapi memang di situ tetap aja ya, teman-teman. Kalau misalnya di sini kita lihat di sini dari segi moral itu mesti ada tanggung jawab moralnya ya. Jadi tidak bisa main-main juga, misalnya hanya untuk mendapatkan cuan gitu ya, kita mengorbankan sesuatu gitu ya. Misalnya yang krusial adalah yang kesehatan, yang bidang kesehatan gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita hanya review, kita tunjukkan bahwa itu pengalaman pribadi, jadi tidak bisa dijadikan rujukan. Nah, itu bisa jadi alternatif nih buat yang memang tidak berada di bidang itu gitu ya, teman. Jadi orang yang nonton itu dia tahu nih bahwa ini tidak bisa dijadikan sebuah rujukan utama gitu ya, teman. Jadi harus butuh orang yang lebih expert di situ, expertise gitu ya. Nah, dan ini untuk menutup ya pembahasan ini. Jadi ya itu tadi ya, teman. Jadi kalau aku pas pertama tadi itu bilang gelar ya, aku bilang gelar tadi ya, teman. Jadi di sini tuh bukan mewakili semua, teman. Artinya orang yang dia hanya memikirkan gelar saja ya, tanpa dia tidak memiliki tanggung jawab moral terhadap disiplin ilmu yang memberinya gelar gitu ya, itu saya rasa merupakan contoh yang tidak bisa ditiru ya. Tapi saya rasa sih ya itu minim ya, tidak banyak. Mungkin hanya segelintir aja oknum gitu yang dia itu yang mementingkan ini, yang mementingkan titel gitu ya, titel seperti itu. Nah, maka wajarlah teman-teman ada statement itu tadi. Jadi kalau misalnya kita pengen ngebahas tentang sesuatu ya, ini kayak yang tak contohin tadi teman-teman ya. Jadi ketika kita tidak memiliki titel tentang itu, ataupun kita tidak berada di jalur itu, kita tidak belajar di situ ya, dari segi formal, berarti kita tidak bisa masuk ke lebih dalam gitu ya. Artinya walaupun kita belajar lebih dalam tentang itu atau tidak dan lain sebagainya, tentu itu akan jauh berbeda ya dengan orang yang sudah belajar secara terstruktur seperti itu. Nah, tapi kesampingkan dengan orang yang ngejar titel doang, dan dia itu cuman pokoknya penting dapat titel gitu ya, dan dia tidak peduli gitu ya, dia itu paham atau enggak, yang penting dapat titel. Nah, itu dia yang tak jadikan sorotan itu, teman-teman. Itu, dan itu yang berbahaya juga. Apalah bedanya dengan orang yang dia itu tidak memiliki titel, karena kita tahu bahwa yang namanya kita mau ke jenjang itu membutuhkan banyak sekali biaya juga gitu ya. Ya, dengan orang yang belajar otodidak misalnya kayak gitu, teman-teman, dengan kemampuan yang bisa diadu gitu ya, just like that. Nah, makanya di situ yang namanya orang memegang titel atau gelar itu juga sebenarnya dia memiliki tanggung jawab moral. Nah, seperti itu. Makanya ketika untuk pembahasan keilmuan tertentu itu membutuhkan orang yang memiliki titel ini, teman ya, memiliki titel ini gitu ya. Dan diharapkan juga itu orang tidak hanya titelnya doang gitu loh, tapi dia juga menguasai disiplin ilmu yang memang melekat di titel tersebut gitu ya. Just like that sih. Itu seperti itu, teman-teman. Oke. Dan kalau ini kita udah beritahu kepada kalian, ini berdasarkan pengalaman pribadi, teman-teman. Jadi aku tidak berasal dari fakultas bisnis, keuangan dan lain sebagainya, enggak. Tapi aku buat Intent Bisnis ini itu untuk berbagi pengalaman dari apa yang aku lakukan untuk mencari uang gitu ya, just like that, teman-teman. Ya, terutama di dunia internet semacam ini gitu ya. Dan oh ya, BTW di sini aku nggak ada ini ya, teman-teman ya. Di sini aku nggak ada teleprompter dan lain sebagainya, just like that. Aku nggak ada. Kalian bisa lihat, kalian tadi ketika kalian nyimak apa yang aku bahas, kalian bisa comparekan aja dengan yang lain gitu ya. Dan itu semua itu dari apa yang aku lihat, aku pahami, aku alami, dan aku pelajari juga secara tidak terstruktur gitu ya, teman-teman, secara tidak terstruktur yang aku bisa mengutarakan langsung dalam bentuk konten ini, bro, seperti itu. Dan ini nggak ada teleprompter ataupun kita siapkan, enggak, teman-teman. Jadi kita hanya pengen membahas tentang CPM YouTube ini tadi ya, teman-teman, dan peluang compare antara YouTube ya untuk menghasilkan uang YouTube dengan artikel blog seperti itu yang populer di satu dekade yang lalu gitu ya. Dan bagaimana cara orang itu menikmati konten itu sudah berubah, teman-teman. Dan bagaimana kalau misalnya kita kombinasikan antara artikel dengan video. Nah, ini dia yang kita terapkan saat ini, bro. Oke, semoga di sini apa yang kita bahas dapat bermanfaat buat yang mendengarkan, dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau kalian tertarik dalam pembahasan ini, kita berbagi pengalamannya di sini ya, teman-teman, untuk masalah bisnis ya. Jadi karena ini walaupun di sini untuk YouTube ataupun di artikel itu kita bisa sambil membagikan apa yang kita ketahui atau pengetahuan yang sudah kita pelajari seperti itu, tapi ini juga bisa menjadi sarana kita untuk mendapatkan penghasilan tambahan, just like that, penghasilan tambahan, ataupun bisa jadi juga penghasilan utama, bro. Nah, seperti itu. Siang.